Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mengulas materi mengenai seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Kami beranggotakan 10 orang yang terdiri dari Ramadan, Faros, Andi, Novita, Nevada, Marwa, Erika, Feti, Kika, Diva. 6 pembahasan yang akan dibahas. 1. Pengertian seleksi. 2. Tujuan seleksi. 3. Tahap-tahap seleksi. 4. Kriteria seleksi. 5. Metode pengadaan seleksi. 6. Hal yang harus diperhatikan dalam seleksi. Masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian seleksi. Berikut ini adalah pengertian dari seleksi menurut para ahli. Menurut Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Robert L. Malthus dan John Jackson, seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Pembahasan yang kedua, tujuan dari seleksi. Menurut Niti Semito, tujuan seleksi tersebut diantaranya 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. 5. Mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. 6. Mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Pembahasan yang ketiga, tahap-tahap seleksi. Di sini ada 6 tahapan untuk mengikuti seleksi di suatu perusahaan. Tahap pertama, penerimaan surat lamaran kerja dan pemeriksaan administrasi. Di tahap ini, informasi mengenai administrasi jalan tenaga kerja, baik itu formulir, surat lamaran kerja yang sudah diterima perusahaan, kemudian dicek dan dibandingkan dengan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, informasi tersebut lebih lanjut dikaji mengenai kelengkapan dan kebenaran fakta yang dimiliki. Tahap kedua, tes penerimaan. Di tahap ini, agar tes dapat meloloskan para pelamar yang tepat, maka harus valid, di mana skor-skor tes memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja atau kriteria-kriteria relevan lainnya. Macam-macam tes seleksi ada 3, yaitu 1. Tes psikologi, yang mana tes tersebut mengukur atau menguji kepribadian, bakat minat, kecerdasan, dan keinginan berprestasi. 2. Yaitu ada tes pengetahuan. Tes itu menguji informasi atau pengalaman yang dimiliki pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Tes yang ketiga ada tes performa. Tes ini mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Tahap ketiga, wawancara. Pada tes wawancara ini dilakukan tahap pertanyaan seperti mengarahkan pembicaraan mengenai pengalaman, ambisi, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab utama, kondisi pekerjaan, tipe orang yang dibutuhkan, dan tes ini diikuti dengan memeriksa kebenaran fakta dari pelamar. Tahap keempat, ada pemeriksaan referensi.
Pemeriksaan referensi lebih menekankan pada employment reference karena mencakup latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Sedangkan biasanya personal reference diberikan oleh keluarga atau teman-teman terdekat, di mana biasanya hanya menekankan hal-hal positif. Pembahasan keempat, kriteria dasar dalam seleksi pegawai. Seleksi berpedoman pada analisis jabatan. Dalam melakukan suatu pelamaran, pasti terdapat rincian dan deskripsi dari spesifikasi jabatan, juga tugas, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelamar. Maka dari itu, spesifikasi dari jabatan tersebut harus benar-benar menjadi pedoman agar terciptanya proses seleksi yang efektif serta dapat dijamin keberhasilannya. Seleksi harus efektif dan efisien. Dalam proses seleksi, sudah seharusnya dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan alokasi dana, waktu, serta rencana yang telah dibuat. Efisiensi merupakan upaya meminimalisir pengeluaran biaya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Seleksi harus berpedoman pada perencanaan SDM. Proses seleksi mengacu kepada banyaknya pegawai yang sudah direncanakan. Jika tidak terpenuhi, maka seleksi ulang akan dapat dilakukan di periode selanjutnya agar mendapat pegawai yang tepat dan memenuhi kebutuhan. Seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan proses penyeleksian harus selalu memperhatikan peraturan seperti ketentuan dalam penerimaan pegawai di bawah umur atau anak-anak, dan juga harus memperhatikan etika serta norma agama yang menyesuaikan. Dan selanjutnya, seleksi harus dilakukan dengan objektif dan jujur. Para penyeleksi harus berlaku objektif, yang menekankan pada pertimbangan kemampuan calon pegawai tanpa melihat yang lainnya, termasuk itu kawan ataupun keluarga. Dalam menerima pegawai, kita harus menyampingkan hal itu semua, agar terciptanya seleksi yang adil dan jujur. Pembahasan yang kelima, metode pengadaan seleksi. Menurut Malayu Hasibuan, ada beberapa metode yang tepat untuk menyeleksi para calon karyawan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Metode yang pertama ada metode non-ilmiah. Metode ini dilakukan di mana dasar pemilihan karyawan tidak didasarkan kepada suatu kriteria atau standar serta spesifikasi jabatan, tetapi hanya didasarkan pada pemikiran pengalaman dari si pelamar. Metode non-ilmiah menggunakan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga ada surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat ada referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Yang kedua ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode seleksi yang dalam pelaksanaan seleksinya berdasarkan pada spesifikasi suatu jabatan atau kebutuhan nyata yang nantinya akan diisi serta berdasarkan kepada pedoman suatu kriteria dan standar tertentu. Adapun prosedur seleksi yang lazim diadakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi surat lamaran yang masuk. 2. Pengisian formulir lamaran. 3. Pemeriksaan referensi. 4. Wawancara pendahuluan. Yang kelima ada tes psikologi. Yang keenam, persetujuan atasan langsung. Yang ketujuh, memutuskan diterima atau ditolak. Pembahasan keenam, hal yang harus diperhatikan dalam rekrutmen. Yang pertama, ada penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja harus menguntungkan bagi perusahaan ketika terdapat jumlah pelamar yang cukup banyak.
Sehingga semakin besar jaminan pelamaran terseleksi untuk diterima, maka merekalah yang paling memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua ada tantangan etis. Tantangan etis merupakan sebuah kewajiban untuk memegang teguh norma etika, seperti disiplin, pribadi yang tinggi, kejujuran, integritas karakter, serta objektivitas yang didasarkan pada kriteria rasional. Yang ketiga, ada kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Tahap ini sangatlah penting, karena di Indonesia masih banyak terjadi praktik pemanfaatan sumber daya manusia bersifat diskriminatif. Praktik diskriminatif yang dimaksud bisa dari warna kulit, asal daerah, bahkan dari latar belakang sosial. Yang keempat ada tantangan organisasional. Perekrut tenaga kerja menyadari situasi internal organisasi itu harus dipertimbangkan juga dalam merekrut tenaga kerja baru. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab moral dan prosesnya untuk mempertimbangkan kebijaksanaan dan strategi organisasi di masa depan. Sekian dari kelompok kami, semoga pemaparan materi dari kelompok kami bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.